Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dosen Traveler. Baik, kita hari ini akan menghitung bagaimana cara menghitung payback period dan discounted payback period dengan menggunakan Excel ya, atau juga ini bisa secara manual kita gunakan. Jadi dalam pembelajaran online ini teman-teman bisa mencoba mempraktekkannya nanti. Nah, di depan saya sudah ada sebuah soal yang saya kasih warna kuning ini ya. Saya akan bacakan, hitung payback period dan discounted payback period. Nah, definisi payback period dan discounted payback period nanti teman-teman bisa cek di deskripsi di deskripsi ini ya. Saya ulangi, hitung payback period dan discounted payback period untuk proyek yang akan menghabiskan investasi sebesar Rp550.000. Nah, jika diharapkan mendapatkan Rp150.000 setiap tahun selama 5 tahun, kemudian perusahaan meminta rate of return sebesar 10%, apakah proyek dapat dipertimbangkan untuk diterima? Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi, kita akan menerima proyek dengan investasi sebesar Rp550.000, kemudian mendapatkan cash flow setiap tahunnya itu adalah 150 ya, 150 selama 5 tahun. Kemudian di sini rate of return-nya adalah 10%. Nah, baik, pertama adalah kita buat di sini tahun ya. Tahun. Kemudian di sini adalah cash flow-nya ya. Cash flow atau return. Saya pakai return saja ya, returnnya. Kemudian di sini adalah balance ya. Nah, pertama kalau tahun kita mulai dari tahun ke-0. Tahun ke-0 itu artinya adalah ketika kita sudah mengeluarkan dana dari kantong kita sehingga nilainya pendapatan negatif atau cash flow kita negatif ya. Tahun kedua, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, pertama adalah investasinya 550 pada tahun pertama, tahun ke-0 itu kita mengeluarkan dana sebanyak 550.000 ya. 550.000. Nah, minus ya. Kemudian pada tahun kedua diharapkan mendapatkan 150.000. Nah, 150.000 ya. Kita copy saja 150.000. Nah, 150.000. Nah, balance-nya pada tahun ke-0 itu masih 150.000 ya. Kemudian pada tahun pertama berarti adalah sudah ada cash flow masuk 150 ya. Kita masih negatif. Ini kita tarik saja. Baik, kemudian R-nya ya, R-nya itu adalah berapa? R-nya tadi sebesar 10%. 10%. Baik, pertama adalah payback periodenya. Kita akan hitung payback period. Payback periodnya berapa? Payback period caranya adalah kita cari yang sudah positif ya, yang sudah positif di tahun keempat. Berarti sebenarnya pada tahun ketiga, di antara tahun ketiga dan keempat sudah ada menghasilkan nilai balik modal ya, positifnya. Nah, maka pada titik itulah sebenarnya payback period itu terjadi. Maka di sini kita klik yang tahun ketiga, kemudian ditambah ya, kemudian tahun ketiga ini mendapatkan negatif 100 ya, negatif 100. Nah, karena di sini kita akan mempositifkannya karena akan membagi ya sebenarnya pada posisi terakhir, kemudian kita bagi dengan return kita ya, return kita. Nah, maka payback periodenya adalah 3,5
3,67 tahun. Nah, jadi di sini kita sudah dapetin payback period. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung discounted payback period ya, discounted payback period. Kita rapikan dulu nih. Nah, biar enak. Kemudian kita copy ya. Kita copy. Oke. Nah, di sini adalah CF berdasarkan present value ya. Kemudian di sini balance. Langkah pertama kita masih ya, cash flow saat present value itu pada tahun ke-0 itu masih sama ya, balance juga masih sama ya, negatif gitu kan. Kemudian pada tahun pertama kita akan mendapatkan cash return 150, yang sesungguhnya cash flow tersebut kalau kita present value kan pada tahun ke-0 itu bukan 150 karena ada 10% ya. Nah, kita hitung, kita pakai fungsi PV ya, present value. Nah, di sini ada rate-nya ya. Rate-nya itu adalah 10%. Kemudian N-nya itu pada tahun pertama. Kemudian kita klik 2 kali, future value-nya itu adalah 150.000. Nah, ini nanti hasilnya adalah negatif. Nanti kita positifkan. Nah, setelah itu kita tarik saja di sini. Ya. Oh, maaf, saya kunci di sini. Sebentar, saya kunci di D-nya. Karena D-nya adalah 10%. Jadi di sini sudah D 10% ya, 136.000. Jadi present value-nya itu 136.000 walaupun return-nya adalah 150. Ya. Kita tarik saja. Baik, setelah itu ini dolarnya kita hilangkan, pakai number aja ya, karena kita kan pakainya rupiah. Nah, baru di sini kita akan hitung balance-nya. Nilai balance-nya rumusnya sama ya. Balance pertama itu adalah negatif, kita tambahkan dengan cash flow present value. Nah, pada tahun pertama setelah masih negatif ya, kita tarik terus sampai pada tahun ke-5. Nah, pada tahun 5 kita baru dapat di sini positif. Dari sini kita akan hitung discounted payback period ya, discounted payback period. Nah, bagaimana rumusnya? Yaitu sama dengan sebenarnya kan kita cash flow positif itu sudah antara tahun ke-4 dan ke-5 itu sudah terjadi positif. Maka kita ambil di sini adalah tahun ke-4-nya ya. Kemudian kita tambah antara tahun ke-4 sampai tahun ke-5 itu ada perjalanan waktu di sini. Kemudian perjalanan waktunya itu menghasilkan cash flow, yaitu di balance ke tahun ke-4 kita bagi dengan cash flow present value-nya pada tahun ke-5 ya. Baik, pada tahun ke-5 ini harus kita positifkan, ini yang 74-nya ya. Nah, hasilnya adalah discounted payback periodnya selama 4,8 tahun. Nah, apakah project ini dapat dipertimbangkan untuk diterima? Ya, kita bisa menjawab project dapat diterima ya. Jadi jawabannya sudah jelas. Project dapat kita terima. Baik, itu bagaimana cara menghitung payback period dan discounted payback period, dan memastikan apakah project yang ditawarkan dapat kita terima atau kita tolak. Terima kasih sudah hadir di kuliah online Dosen Traveler, mudah-mudahan bermanfaat.
bermanfaat, selalu berbuat baik, selalu menebarkan kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.